ya. Kemudian menyelesaikan S1-nya di Universitas Hasanuddin. Dari kurikulum vitae ini banyak sekali kegiatannya Pak Sufi yang bisa kita lihat di sini ya. Beliau adalah owner I Love Selling Academy, kemudian Professional License Trainer MWS International, author dari Fundamental Selling Skills, Associate Trainer Academy Trainer, member of AMA, Certified Business Analyst, dan Certified BNS Keren sertifikasi semuanya. Baik, saya kira tidak berlama-lama lagi. Saya kira Pak Zulkifli sudah ada bersama kita di sini. Saya kira langsung saja saya persilahkan kepada Bapak untuk membawakan materinya. Silakan Pak Zulkifli. Oke, masih unmute ini. Ibu. Oke, sudah kedengaran Bu? Halo? Iya, Pak. Silakan. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ini sebuah kebahagiaan bagi saya ya berbicara di depan guru-guru saya ya, para profesor saya. Jadi ada Prof Ici ya, terima kasih Bu sudah membimbing saya dulu. Ada Ibu Ati, Prof Ati, pembimbing akademi saya, ada Pak Untung, ada Prof Ade, ada Pak Prof Bahar, ya, ada Bu Tuti dan semuanya. Jadi ada kata bijak yang mengatakan bahwa waktu terbaik untuk menanam pohon adalah 10 tahun yang lalu. Waktu terbaik kedua adalah saat ini. Waktu terbaik untuk kembali memikirkan tentang nasib petani adalah 10 tahun yang lalu. Tapi waktu terbaik kedua adalah saat ini. Apa yang tadi disampaikan oleh Pak Mursalim itu adalah sebuah bahasa real yang terjadi saat ini di bawah. Dan kita semua punya kepentingan untuk membantu mereka. Dari sisi akademi saya kira kita bisa bantu dari Unhas, kemudian kami dari praktisi juga bisa membantu untuk mereka. Ya, nah yang bisa kami bantu misalnya adalah dari sisi bagaimana memasarkan, bagaimana menjual dan lain-lain. Yang ini saja ini menjadi sebuah challenge buat kita semuanya. Nggak mau pindah ya. Maaf nih, nggak mau move. Ya, jadi saya adalah mahasiswa yang dulu sangat pemalu. Saya kira begitu dosen saya menyampaikannya, jadi sangat pemalu. Ya, tapi kemudian saya memacu diri saya bahwa kita tidak bisa tergantung pada kita harus mengubah nasib kita sehingga saat ini alhamdulillah saya bisa menulis sebuah buku yang memang saya sendiri tidak menyukai dulu, tidak menyukai mengarang, tidak menyukai bahasa Indonesia, tapi ternyata di kehidupan sosial kita dipaksa untuk kadang-kadang yang tidak disukai itu ternyata justru memaksa kita untuk belajar lebih dalam. Nah, ini buku saya Fundamental Selling Skill. Dan saat ini saya lagi menulis untuk yang kedua untuk Employee Revolution. Saya juga trainer ya. Kemudian saat ini juga saya adalah seorang karyawan. Jadi tiga profesi ini saya jalankan sekaligus ya. Kemudian ini saya dulu sangat kurus ya, beratnya 53, sekarang udah alhamdulillah udah 68 ya. Jadi ini seiring dengan bertambahnya umur sepertinya. Kemudian istri 2 ya, anaknya ya. Ya, saya ingin menyampaikan dari pertama bahwa paradigma
paradigma lama tentang pertanian kita atau petani itu apa sih gitu. Yang masih ada saya kira jelas di benak kita adalah ini ya, kemiskinan ya. Dan saya mau tidak mau, suka tidak suka, saya kira saat ini banyak petani kita yang masih di bawah garis kemiskinan ya. Nah, inilah kemudian yang menjadi tanggung jawab moral kita untuk membantu, ya tadi disampaikan sekitar 26,4 juta sekarang penduduk miskin, dan mungkin salah satunya selain yang ada di perkotaan, salah satu yang terdampak tadi yang disampaikan oleh Pak Mursalim adalah di petani kita. Nah, apa yang harus kita lakukan? Apa yang saya coba buka Google mencari berita apa sih yang terjadi, ternyata benar apa yang tadi disampaikan oleh Pak Mursalin bahwa harga di pasaran memang ini sudah luar biasa ya. Banyak petani, nah ini saya lihat ya, saya baca ini petani Garut membuang tomat di jalan karena harganya 200 per kilogram. Ya, kemudian ada juga tidak dipetik karena harganya murah. Harga telur anjlok ya. Kemudian petani bawang ya juga sama anjlok. Kemudian cabai juga banyak busuk di pohon, bahkan ya kalau kita lihat di sini mereka melempar di jalan. Kenapa? Karena harga gitu. Harga sayuran juga sama ya, dibuang di pinggir jalan karena masalah harga. Nah, ini tanggung jawab kita semuanya. Kenapa terjadi harga yang sangat rendah? Karena distribusi ya. Distribusi termasuk juga salah satunya adalah di sisi marketing. Bagaimana kita memarketingkan produk-produk yang dihasilkan oleh petani. Bagaimana tadi usulan Pak Mursalin, bagaimana kita tadi subsidi pupuk, kemudian subsidi pestisida, kenapa tidak dialihkan untuk membeli misalnya produk-produk petani. Ini challenge tentu saja ya, karena kadang-kadang produk melimpah ruah tapi ternyata pasarnya tidak ada, dan ini sampai hari ini itu yang terjadi ya. Saya juga dari Nrekang, petani bawang di sana, kebetulan kakak saya juga adalah seorang petani ya. Harga bibit bisa sampai 40-50 ribu, harga jual bisa 5 ribu 6 ribu. Jadi ini sangat tidak rasional, sehingga sekarang mereka berpindah dari berjual bawang ke jual ubi ya, ubi jalar yang mungkin dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian. Itu lagi hits di Nrekang. Nah, ini tiga konsep yang saya masih ingat dulu waktu masih SMP ya, oleh salah satu dulu rektor kita, gubernur kita, yang masih harusnya tri konsep ini yang disampaikan oleh Profesor Dr. Ahmad Amiruddin masih harusnya sampai sekarang bisa kita lakukan ya. Misalnya yang pertama dari sisi sales marketing, misalnya pengwilayahan komoditas. Tujuannya apa? Supaya tidak ada persaingan antar produk gitu. Di daerah misalnya di daerah Bulukumba misalnya, di sana adalah produknya kakao misalnya. Di tempat di Toraja adalah kopi. Ketika mereka sama-sama produksi, tidak ada persaingan di situ. Ini ditinjau dari sisi sales dan marketing. Dan dulu Prof. Ahmad Amiruddin sudah memikirkan ini. Yang kedua adalah perubahan pola pikir. Ya, ini juga hal yang menjadi tantangan bukan hanya petani, bukan hanya universitas, tapi perusahaan swasta juga menjadi permasalahan adalah perubahan pola pikir. Dan yang luar biasa yang disampaikan waktu itu oleh Pak Ahmad Amiruddin adalah kita memberikan nilai tambah. Kita petik, kita olah, dan kita jual. Permasalahannya adalah sekarang kita tanam, kita petik, kita jual. Kadang-kadang tidak ada yang membeli karena pasarnya tidak ada. Dan ini konsep ini menurut saya kalau ini dijalankan dari sisi sales and marketing, saya kira produk-produk kita akan menjadi mahal seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Mursalin. Ya, kenapa harganya murah? Karena berkompetisi. Ketika panen seluruh sayuran misalnya di seluruh bukan hanya di Indonesia, tapi di Sulawesi misalnya, itu semuanya
produksi bawang misalnya, itu pasti harganya anjlok. Tapi ketika kita melakukan pengwilayahan komoditas sesuai dengan keunggulan masing-masing wilayah, maka saya yakin harga itu bisa kita kendalikan gitu. Ya. Nah, teman-teman sekalian, guru saya, jadi sebelum kita masuk ke pasar, itu ada produk ya. Kita harus punya produk. Produk ini harus bagus gitu. Ya, tantangan kita di pertanian misalnya, mungkin produknya bagus, tapi kemudian tidak bisa bertahan lama. Nah, inilah sisi ini yang kita harus pikirkan. Ya, dari sisi universitas misalnya, apa yang bisa kita lakukan supaya sayuran misalnya dari satu daerah misalnya ke Ujung Pandang atau ke Kalimantan itu bisa bertahan lebih lama atau bahkan bisa kita ekspor. Jadi produk kita ini harus bagus, bahkan misalnya di beberapa daerah kan misalnya di Toraja, kopi Kalosi ini sudah mendunia gitu. Tapi yang menikmati itu siapa? Ya, apakah orang Toraja atau orang Kalosi? Bukan, justru orang-orang lain yang menikmati itu. Ya, jadi produk kita harus membantu petani supaya produknya itu bagus. Ya. Karena kenapa? Apalagi ibu-ibu ya, ketika sebuah produk misalnya dijual tapi ternyata tidak bagus, maka dia akan mempercepat atau mempercepat membunuh produk itu sendiri. Ya, apapun itu ya, misalnya ibu misalnya membeli daster, harganya mahal, tapi ternyata robek gitu ya, cepat robek, itu akan menjadi iklan yang hebat dari ibu-ibu. Dia akan menyampaikan ke semua orang bahwa produk itu tidak bagus. Nah, ini menurut saya yang menjadi solusi nanti buat Pak Mursalin, kita harus menciptakan market buat petani kita. Ya, market ini saya kira banyak ya. Sasaran kita mau di mana? Apakah hanya di Sulawesi? Seluruh Sulawesi apakah semuanya bisa kita masukkan? Misalnya produknya adalah sayur, produknya adalah kambing, produknya adalah padi dan lain-lain. Apakah kita bisa pasarkan untuk seluruh daerah? Ya, atau kita mau mencakup untuk seluruh Indonesia? Atau bahkan kita mau ekspor ke negara tetangga? Nah, itu kalau produknya kita bagus, kita bisa ekspor. Nah, tantangan kita balik lagi adalah di market. Bagaimana kita menciptakan market. Nah, dalam menciptakan market ada 5 rumus yang namanya STPDN ya. Bukan sekolah ya, tapi STPDN ya. Nah, ini ibaratnya STPDN ini biar gampang kita cerna, ibaratnya sebuah pizza. Pizza ini adalah negara Indonesia atau dunia gitu. Nah, sasaran pasar kita kira-kira ada di mana? Ya, oke, hanya untuk Sulawesi Selatan atau Sulawesi Selatan dan Barat atau seluruh Sulawesi. Kita harus menentukan target market kita kemana. Ya, kemudian kita targeting, kemudian apa kelebihan produk kita? Apa kelebihan produk-produk petani? Apa kelebihan produk dari Pak Mursalin tadi? Apakah misalnya ya, tidak menggunakan pestisida organik itu adalah kelebihan yang luar biasa. Tapi kan tantangan saat ini bagaimana memproduksi itu jauh lebih banyak. Ya. Kemudian differentiation. Oke, sama-sama bawang merah, ada impor, ada ekspor. Tapi apa bedanya produk kita dengan produk luar negeri atau produk kita di Sulawesi dengan di daerah lain misalnya atau di Jawa? Ya, nah kalau misalnya hal itu tidak ada, maka kita harus membuat new concept ya, konsep baru tentang produk kita. Nah, untuk supaya produk kita laris, maka kita harus memiliki namanya nilai tambah. Tidak boleh tidak. Itu. Kalau produk kita tidak memiliki nilai tambah, itulah yang terjadi tadi. Itu harga akan menjadi persaingan yang luar biasa. Kenapa? Tidak ada bedanya dengan yang lain. Ya, bawang kita dengan bawang Bima, bawang di Jawa Tengah itu nggak ada bedanya, sama saja. Sehingga produk kita harus memiliki nilai tambah. Ya, nilai tambah dalam hal apa? Bisa jadi mungkin kemasannya lebih bagus. Dia bisa bertahan lebih lama dibanding produk yang lain. Ya. Jadi supaya produk laris kita harus memiliki nilai tambah.
Contoh nilai tambah misalnya ya untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Dari bawang ya yang langsung kita jual, gimana kita olah dulu. Kita jadikan bawang goreng. Kira-kira harganya lebih mahal? Pasti. Ya teman-teman di Pangkep misalnya ya punya ikan bandeng, gimana kenapa kita tidak memberikan nilai tambah? Kita jadikan dia sebagai duri lunak. Dan ini yang menyebabkan salah satu toko di Jawa Tengah itu laris manis kaya raya. Kenapa? Dia mengumpulkan ikan bandeng dari petani, kemudian dia olah menjadi oleh-oleh khas Semarang. Teman-teman yang ke Semarang pasti sudah pernah membeli ya bandeng juana ya, duri lunak. Nah, hal sederhana seperti ini tadi sudah dilakukan oleh Pak Mursalim juga, bagaimana tadi kotoran hewan dijadikan pupuk. Tapi apakah bisa sampai di situ? Atau bisa kita kembangkan lebih banyak lagi? Itu ya, ini nilai tambah. Kemudian yang kedua, setelah produk kita memiliki nilai tambah, ini ada namanya faktor kali. Yang mengetahui produk kita harus lebih banyak lagi. Bukan hanya tetangga kita, bukan hanya di kelurahan kita, bukan hanya di Sulawesi, tapi mungkin di Kalimantan, bahkan seluruh Indonesia. Itu namanya faktor kali. Produk yang hero, produk yang memiliki nilai tambah, kemudian dikenal oleh banyak orang, maka produk itu akan mahal, akan laris. Ya, jadi pada saat kita menjual, pastikan bahwa orang yang mengetahui produk kita itu lebih banyak. Saya kira ada Prof. Sil di sini, beliau adalah praktisi tanaman organik kalau nggak salah, sayur gitu ya. Ya. Mungkin untuk Makassar saja tidak tercukupi misalnya, maka perlu diberikan nilai tambah, meningkatkan produksi. Ya, tapi kalau misalnya kok barang saya nggak laku-laku ini, berarti yang mengenal produk atau jasa kita ini ya harus kita tambah. Ya, dalam hal ini adalah kita perlu promosi. Nah, supaya produk kita lebih mahal lagi, maka kita jual namanya konsep. Ya, itu pasti lebih mahal lagi. Kita jual bawang, kemudian kita goreng, yes, sampai di situ selesai. Tapi namanya jual konsep seperti ini. Jadi kalau kita lihat kopi, kita jual butiran seperti ini pasti lebih murah. Ya mungkin saya cek di Tokopedia bisa 75 ya. Ada yang 60 tergantung kopinya. Kemudian kita olah ya seperti ini, itu lebih mahal sedikit, bisa sampai 200.000. Tapi ketika misalnya kita ambil 1-2 sendok kemudian kita kemas seperti ini, ya, ini potensial untuk teman-teman yang ada di Makassar nih. Kopinya ada, kita ya belajar sedikit menambahkan nilai tambah buat kemasan yang cantik, ya ini harganya bisa 60.000, ya. Padahal mungkin hanya 2 sendok. Lebih mahal lagi ketika kita jual konsep ya seperti ini, ya masuk ke Starbucks. Itu harganya akan jauh lebih murah. Nggak sampai mungkin 1 sendok itu harganya bisa 53.000. Ya, jadi inilah yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Ya, kata orang Amazon, ini pendiri Amazon, branding adalah apa yang orang lain ceritakan ketika kita tidak ada di situ. Apa yang orang lain ceritakan ketika kita tidak ada di situ. Apa yang orang cerita tentang beras sidrap ketika kita tidak ada di situ. Ya, itu branding kita, ya. Branding inilah yang membuat orang loyal ya pada sebuah produk. Ya. Kemudian marketing, ya. Kegiatan marketing agar produk kita dikenal oleh orang banyak. Ya, sehingga kita perlu bermarketing. Ya, saat ini saya kira dengan Facebook, dengan Twitter, dengan Instagram dan lain-lain itu bisa. Ya, grup-grup WhatsApp kita bisa. Tapi tadi harus melihat produk kita memang ini bagus. Ya. Nah, dengan selling, ya produk kita dibeli oleh orang lain. Ya, jadi kita promosikan, nah kita berjualan supaya dibeli oleh orang lain, ya. Nah, kedepannya supaya ada leverage dalam hal penjualan kita, maka teknologi ini tidak bisa kita tinggalkan. Ini kita butuh anak-anak muda di masing-masing daerah untuk mempelajari tentang teknologi, kemudian dia menciptakan market untuk daerahnya masing-masing.
Ya, seperti yang sudah dilakukan oleh Sandi Oktasusila, tadi pagi kami webinar dengan dia, umurnya baru 26 tahun, tapi ternyata dia memajukan pertanian di Jawa Barat. Ya, hanya dari seorang anak muda yang usianya 26 tahun. Nah, ini teman-teman yang milenial, saya kira ini bisa kita lakukan bersama-sama. Teman-teman sekalian, pandemi tentu saja ada, pasar tentu saja sulit, ya, kemiskinan tentu saja ada, tapi jangan kita fokus kepada masalah, ya. Ya, fokuslah kepada solusi-solusi. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dinda atas paparan materinya. Saya kira dengan mendengar saja materi dari Pak Zulkifli ini kita sudah merasa ini ya segar dan kemudian termotivasi untuk melakukan hal terbaik untuk produk pertanian kita. Saya kira ada beberapa poin tadi yang bisa kita ambil tadi dari pemaparan